Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Lestari. Saya dari kelas R8H dengan NPM 2020-12515. Di sini saya akan mengulas tentang jurnal yang berjudul Etika Birokrasi Al-Ghazali yang diterbitkan oleh Pak U. Gufron dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Di sini jurnal kajian keislaman dengan volume 4 nomor 2 Juli Desember 2017 dengan ISSN 2407053X. Nah, di sini sendiri jurnalnya halaman 221 sampai 246. Oke, artikel ini membahas tentang penerapan etika Islam sebagai dasar interaksi sosial dan pentingnya etika yang baik dalam pemerintahan, yang mana Al-Ghazali, seseorang filsuf Islam, berpendapat bahwa etika yang baik adalah etika yang mendorong pelayanan publik yang baik. Nah, etika yang baik itu meliputi transparansi, efisiensi, efektivitas, kewajaran, dan fokus pada keadilan. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani dan didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aspek moral. Etika juga merupakan filsafat moral, sistem nilai, dan norma moral yang membimbing individu dalam kehidupan mereka. Nah, etika merupakan cabang moralitas yang meliputi ajaran Islam, Buddha, Kristen, dan ajaran Islam lainnya. Nah, dalam pemerintahan, etika adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat. Etika adalah struktur yang mengetahui hukum universal dan bertanggung jawab untuk menerapkannya serta memastikan keberadaannya. Nah, artikel tersendiri ini menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan konsep etika dalam pemerintahan. Nah, arti dari birokrasi atau Al-Diwan adalah sekelompok orang yang bekerja untuk administrasi negara dan pelayanan publik dalam suatu negara, yang mana Al-Ghazali menilai bahwa birokrasi membagi kekuasaan pada 3 lembaga, yakni Majelis Musyawarah, Dewan Mahkamah, dan Dewan Menteri. Birokrasi adalah kelompok kerja yang berbagi dalam 3 lembaga negara tersebut yang masuk dalam Dewan Menteri yang bekerja dan bertugas untuk menjalankan program pemerintah, yang mana kepala negara dapat dikenal baik namanya dan semakin tinggi kehormatannya karena peran seorang wazir atau menteri yang tergolong baik, sempurna, dan asli. Wazir adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi pemerintah yang mengemban tugas-tugas berat, membantu, memberi saran, dan menjadi rujukan dalam masalah-masalah tertentu. Oke. Nah, jabatan wizarah atau kementerian di sini ada pengertiannya telah dikemukakan dan dikenal di kalangan umat Islam sejak kehidupan Rasulullah. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, melumpuhkan tindakan dengan kekuatan konsultatif dan semua persoalan lain yang sifatnya. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap Departemen Kemiliteran, kewajiban membagi gaji militer pada setiap bulan permulaan, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah Al-Ghazali berpandangan bahwa birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mengedepankan pelayanan kepada publik yang baik. Barometer pelayanan yang baik itu bisa tercipta apabila birokrasi tersebut memiliki keterbukaan atau transparansi atau al-syafafiyah, efektif atau al-fiyalah, efisien atau al-kafah, kesetaraan atau al-musawah, dan berorientasi ke depan atau himmah al-aliyah.
Nah, pandangan ini ternyata tidak jauh berbeda dengan konsep etika birokrasi modern. Konsep etika birokrasi modern merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam bidang ilmu politik dan bidang administrasi publik oleh UNDP, ADB, IMF, dan lembaga donatur keuangan dunia lainnya di awal era 1990-an. Konsep etika birokrasi yang digagas Al-Ghazali juga tidak jauh berbeda dengan gagasan pemikiran modern seperti John Walter Guthrie. Nah, ringkasan etika birokrasi Al-Ghazali ini Al-Ghazali menekankan pentingnya sifat amanah dan keterbukaan dalam birokrasi. Ada juga birokrasi harus efisien dalam pengelolaan keuangan negara. Al-Ghazali juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pendapatan keuangan negara. Nah, sejarah jabatan wazir dalam Islam disebutkan sebagai contoh etika birokrasi. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Mungkin itu aja yang saya bisa ulas dari jurnal ini. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan jurnal ini, pendekatan etika Islamnya. Jurnal ini mengangkat isu birokrasi dan kepemimpinan dan pendekatan etika Islam, memberikan perspektif yang unik dan bernilai. Ada juga referensi Al-Ghazali. Kelebihannya adalah mengutip pemikiran Al-Ghazali, memberikan kedalaman pada analisis yang dilakukan dalam jurnal. Dalam relevansinya, kelebihan jurnal ini, isu-isu yang dibahas seperti transparansi, kesetaraan, dan pengaturan waktu relevan dengan konteks birokrasi modern. Nah, sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah dari keterbatasan ruang lingkup. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup topik yang dibahas, sehingga tidak mencakup semua aspek birokrasi dan kepemimpinan. Nah, dari ketergantungan pada sumbernya, ketergantungan pada pemikiran Al-Ghazali dapat membatasi keragaman perspektif yang disajikan dalam jurnal. Nah, dari kesimpulannya, kekurangan jurnal ini adalah jurnal mungkin perlu menyajikan kesimpulan yang lebih jelas dan tindak lanjut yang lebih konkret terkait dengan isu-isu yang dibahas. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, bisa saya ulas dari jurnal Etika Birokrasi Al-Ghazali yang diterbitkan oleh Pak U'up Gufron. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.